Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua. Untuk video hari ini kita akan kembali ke segmen ngedit foto subscriber. Jadi sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa klik subscribe button dulu. Oke, kita langsung aja buka Photoshop. Dari sini gue ada kiriman dari Purna Wirastana dan Rainbow Traveler. Dan sebenarnya udah banyak yang udah ngirim ke gue juga, udah gue downloadin, cuma belum gue seleksi. Oke, gue akan edit 2 foto hari ini. Jadi kita langsung aja tarik punyanya Purna. Dan di sini dia moto menggunakan Canon EOS 7D dengan lensa 10-20 kayaknya Sigma ya, 10-20 mili di 18 mili. Aperture-nya di f3,5, shutter speed-nya di 337 second, ngebold kayaknya ya. Dan ISO-nya 100. Kita masuk ke lens correction, aktifkan remove chromatic aberration dan enable profile correction. Dan jelasnya di sini benar menggunakan Sigma. Dan balik ke basic, kita klik auto dulu. Dan gue akan menggunakan white balance tools, lalu gue klik di area awan yang putih ini ya, seperti ini, di sini. Oke, balik ke hand tools dan gue akan turunkan dulu exposure-nya. Gue ngontrol di langitnya dulu ya, seperti ini. Dan warna langitnya masuk ke ISO. Untuk blue-nya mungkin gue geser ke kiri dikit. Dan purple-nya gue geser ke kiri, magentanya juga. Dan untuk saturation blue-nya gue tambah, luminance blue-nya gue kurangin segini ya. Dan saturation untuk purple-nya gue kurangin, magentanya juga. Oke, dan gue balik ke basic, gue akan tambahkan shadow, turunkan highlight. Gue akan menggunakan graduate filter. Ini gue reset dulu ke 0 dan shadownya gue tambah, exposure juga dikit ya, setengah stop lah. Oke, dan kita drag dari tengah sini sampai atas gunungnya dan segini ya, gue tambahin lagi dikit. Oke, highlightnya gue turunin, matanya juga kontrasnya gue tambahin lagi dikit. Oke, balik ke hand tools dan gue akan menggunakan adjustment brush. Dan kita reset dulu. Ini gue akan gunakan adjustment brush ini untuk di titik lampunya nih di sini. Gue akan coba turunkan highlight dulu ya. Kita brush dari sini seperti ini tuh. Jadi untuk mengontrol highlight di lampu-lampu bawah. Oke. Dan mungkin untuk di area yang bawah tadi ya, graduate filter ini. Kita select lagi nih. Nah, temperaturnya gue geser ke blue dulu dikit. Segini. Oke, kita klik open image. Dan untuk jenis foto malam kayak gini biasanya gue jarang banget menggunakan plugin kayak Nik Software atau Color Effe Pro ya. Tapi lebih prefer multiple adjustment menggunakan Adobe Camera Raw. Jadi ini gue duplicate, masuk lagi ke filter, Camera Raw filter. Kalau kita lihat di histogram ini masih agak sedikit mid low ya, sebenarnya bisa di boost lagi tuh sampai ke mid seperti ini. Turunkan highlightnya, turunkan white, tambahkan kontras. Oke, something like so. Oke, klik OK. Ini gue udah oke, cuman di sini agak sedikit over, jadi gue akan duplicate lagi dan gue akan menghilangkan nuansa blue di bawah lampu-lampu ini ya. Jadi makanya ini gue duplicate, masuk lagi ke filter, Camera Raw filter, dan masuk ke saturation, blue-nya gue turunin. Dan luminance blue-nya gue kurangin juga. Ya, abaikan langitnya karena kita akan selection nanti. Di detailing di bawah itu dia nggak kelihatan over ini. Oke, something like so. Dan klik OK. Nah, sekarang yang ini kita menggunakan quick selection tool. Saya pastikan ini kalian pilih yang plus dan select di sini seperti ini. Select hanya langitnya dan klik add mask dan kita inverse Ctrl I atau Command I kalau kalian menggunakan Mac ya. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat sekarang ini before, ini after ya. Detailing di bawah lampunya lebih kejaga sekarang. Dan sebelum kita lanjut, ini pasti akan ada noise di atas nih, di langit ya. Karena long shutter ini ngebut. Jadi kita akan prepare noise-nya dulu menggunakan Topaz Lab the Noise ya. Suka filter, Topaz Lab, pilih Topaz Lab the Noise. Lalu control box-nya ini ya, preview box-nya ini kita
atau kalian pindahin ke pojokan, biasanya lebih berasa di pojok ya. Lalu overall strength-nya kita geser pelan-pelan sampai dia hilang gitu. Sampai dia halus, jangan terlalu banyak. Ya mungkin 0,25 ini udah cukup nih. Oke, benar ya. Dan lalu di bawah sini ada detail recovery. Untuk add grain ya gue tambahkan 0,25, recover detailnya gue tambahkan 0,20, and reduce blur-nya gue tambahkan 0,15. Seperti ini, dan klik OK. Oke, dan setelah selesai kita zoom, lihat, perhatikannya. Jadi ada dimensi antara langit dan foreground-nya tuh. Nah, foreground-nya lebih kelihatan teksturnya dan langitnya kelihatan sangat soft. Tapi soft itu bukan bokeh, dia hanya clean dari noise-nya tuh ya. Tetap detail. Tapi kalau misalnya ini kita nggak desain seperti ini tuh, dia kelihatannya jadi halus semua, detailnya hilang. Makanya kita harus selection seperti ini tuh. Oke, kita zoom out dan ini kita klik kanan merge down. Dan gue akan duplicate. Akan nyoba menggunakan orthogon effect ya. Bagus apa enggak gue belum tahu, kita cek dulu aja ya. Kita pilih filter dan blur. Gaussian blur di 24 pixel ya, klik OK, lalu pilih image, apply image, klik OK langsung ya, pastikan layernya di merge ini, klik OK, dan layernya, blending layernya ini pilih ke screen, dan yang background color ini kita duplicate, yang layer atas ini, dua sama yang tengah kita select dan klik kanan merge down, merge layer, dan yang atasnya lebih terang dari yang bawah kan, yang atas kita adjust menggunakan brightness and contrast, brightness gue turunin sekitaran minus 44 ya, klik OK. Lihat before and after. Nah, sebenarnya tujuan gue menggunakan orthogon ini supaya menongolkan kadar haze-nya itu, kadar fogging-nya, kadar kabutnya gitu, ya, biar kelihatan berkabut lagi. Cuman ini nggak akan gue pakai 100%, gue turunin mungkin sekitaran 70% enough ya. Di kanan merge down. Oke, dan step selanjutnya di sini ada terang, di sini agak terang. Jadi gue akan menggunakan Draconer Effect ya, menggunakan new layer, lalu pilih pen bucket tools dan siram warna hitam. Dan kita brush atau hapus di tengah sini, dan kanan dikit, seperti biasalah ini mah ya. Seperti kalau kalian sering lihat workflow gue ini pasti sering melakukan hal ini. Oke, dan kita turunkan opacity-nya, turunin ya. Oke, dan untuk background ini kita duplicate. Lalu yang tengah itu layarnya kita kasih level seperti biasa 0,95 midtone-nya, dan highlight-nya kita naikkan, kontrol di daerah gunung ya, highlight-nya segitu, klik OK, dan klik add mask di layer yang ini, dan gue akan menggunakan brush dan opacity-nya gue turunkan sekitaran 35. Gue akan brush di area lampu ini, hardness-nya di 0% ya. Gue akan brush di area lampu ini seperti ini, biar lampunya nggak over. Kalau masih kurang tambahin lagi. Oke. Dan Draconer Effect-nya gue coba tambahin lagi segini ya, 35%, dan select semuanya, klik kanan merge layer, dan kita tinggal save as, pilih JPEG dan simpan di mana tempat kalian biasa nyimpan aja, lalu klik save. Oke, untuk workflow yang pertama ini udah selesai ya. Kita lanjut ke workflow yang kedua. Workflow yang kedua ini punyanya Rainbow Traveler, dan ini kayaknya bukan orang Indonesia ya. Kalau dia kirim email ke gue, bahasanya bahasa Inggris. But it's okay. Dan masalahnya dia foto ngirim file menggunakan JPEG ya. Oke, kita coba repair. Dan di sini ada rulers, kita tarik horizonnya miringan ya. Kita luruskan horizonnya dulu, show transform control ya. Lalu kita rotate seperti ini sampai lurus. Klik checklist ini dan kita stretch sampai hilang ya yang kosong-kosong ini. Oke, dan kita klik crop, klik dan klik checklist ini. Nah, sekarang kita duplicate, masuk ke filter, kamera raw filter, dan ini karena JPEG pasti nggak bisa di lens correction seperti raw ya, harus manual, agak ribet. Jadi nggak usah diapa-apain karena kalau JPEG itu biasanya profile udah nempel, jadi udah nggak perlu dikoreksi lagi karena kayak gitu. Oke, balik ke basic, klik auto, tambahkan shadow, turunkan highlight, tambahkan kontras, turunkan exposure. Temperatur geser ke kiri dikit, turunkan lagi, tambahkan texture, clarity, vibrance, saturation. Kita turunkan lagi exposure dikit.
Kita masuk ke ASL, hue, dan warna orange ini kita geser. Yellownya juga, yellownya juga, greennya juga, rednya ke kanan dikit. Balik ke orange lagi, gue pengen orange seperti ini. Dan luminance orange-nya gue terangin. Wah, tapi impact di langit ya, jangan dulu deh, ntar kita adjust lagi. Jadi yang ini gue akan menggunakan graduate filter dan gue reset dulu. Gue turunkan sekitaran setengah stop 0,50 dan gue drag agak miring nih ya, karena ada batu seperti ini. Highlightnya gue tambahin, white-nya gue turunin. Lalu shadow-nya juga gue tambah. Tambahin saturation di langit. Seperti ini. Balik ke hand tools dan ke basic. Black-nya gue tambahin. Oke, brightness-nya kita tambahin lagi, exposure-nya ya. Dan klik OK. Oke, kita lihat dulu ini before, after. Oke. Nah, sekarang gue akan menambahkan mungkin skylight filter ya, biar di langitnya ada gradasi warna nih. Karena di sini gue lihat ada warna kuningnya juga, jadi bisa digradasi ya. Langsung aja masuk ke filter. Pilih ini collection, Color Effe Pro. Oke, jika udah masuk ke dalam Color Effe Pro, di atas ini ada filter library ya, pilih all dan kalian select di kiri ini, cari skylight filter ini. Dan untuk strength-nya mungkin gue fullin aja dan gak ada yang berubah ya, opacity-nya juga tetap di full dan ini langsung gue klik aja oke. Oke, dan yang efek skylight filter ini gue akan kasih image adjustment, brightness and contrast, brightness gue turunin, contrast gue tambahin. Segini, dan klik oke. Dan gue akan add mask, lalu menggunakan gradient tools dan gue akan drag dari sini sampai sini. Oke, before after. Yang bawah ini, yang tadi kan kita pengen kontrol ini ya, pasir, kita masuk ke filter, camera raw, ASL, luminance orange gue tambahin. Saturation-nya juga dikit. Ya, klik OK, lalu klik kanan merge down. Lihat ini before, after. Oke, sekarang kita cleaning. Gunakan spot healing brush. Klik. Oke, that's it lah, kira-kira segitu. Dan di sini ada color fringing ya, ini karena JPEG filenya, jadi gue akan duplicate lagi layer yang udah kita color grading. Lalu masuk ke filter, pilih topaz light noise. Nah, kita lihat di sini di atas tuh ada bintik-bintik, pecahkan warnanya tuh. Ya, jadi ini tinggal menggunakan settingan yang tadi juga udah aman tuh ya, hilang langsung. Tapi kita nggak akan pakai itu sama persis yang tadi ya. Jadi kita akan geser pelan-pelan sampai dia hilang. Ternyata ini cuma 0,15 aja udah recover, udah detail, udah rapi gitu. Oke, dan klik OK. Oke, karena ini tadi kena efek the noise, jadi otomatis yang ada di sini semuanya jadi kelihatan soft ya. Detailingnya hilang lihat tuh. Dibandingkan ini lebih soft banget. Jadi kita akan masking menggunakan channel. Kita pilih di antara red, green, or blue. Which one is more contrast? Dan menurut gue sini yang blue ya. The blue is look like more contrast ya. Yang blue ini lebih kelihatan kontras. Jadi kita duplicate the blue. Dan kita masuk ke image adjustment level. Yang hitam kita buat semakin hitam. Which is black, make it more black. And putih semakin putih. And the white is getting more white. Like so. And black semakin black, white getting more white. Klik OK. Dan blue copy ini kita drag ke selection, and blue copy kita erase. Balik ke layer, and klik add mask. Oke, kita matikan layer yang bawah, kita mute, dan kita brush sisanya ini menggunakan brush. Opacity-nya kita 100% dan hardness-nya di 100% dan kita brush. Kita bersihkan atau cleaning yang ada di bawah. So we just need to cleaning the rest. Oke, seperti ini. Oke, seperti itu kira-kira, dan kita aktifkan lagi layer yang ini. Oke, yang ini menurut gue sih kayaknya mesti di restore ya. Jadi kita menggunakan white di atas dan kita brush di sini.
karena ini laut, hardness kita kurangin segini. Oke, mungkin sampai sini aja. Oke, that's it. Dan klik all dan klik kanan merge layer. Ya, kita lihat lagi dengan file aslinya. Ini sebelum grading dan ini setelah. Oke, dan ini nggak perlu dikasih nggak perlu dikasih dark corner effect ya atau vignette karena udah menarik, udah cakep lah. Kita tinggal save aja, save as, JPEG, dan terserah kalian nyimpannya di mana, dan save. Oke, that's it. Jadi workflow-nya selesai dan kita selesaikan juga videonya sampai di sini. Buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa klik subscribe button, jangan lupa klik like button kalau kalian suka video ini, dan silakan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Jadi sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya. Oke, bye.